masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai konsep dasar hidroponik. Jadi hidroponik ini merupakan metode menanam tanaman namun tanpa menggunakan media tanah, dan media tanah tersebut diganti dengan menggunakan air yang telah diberi nutrisi. Salah satu hal yang bisa ditekankan oleh hidroponik adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi tanaman melalui air yang mengandung nutrisi tersebut. Teknik menanam hidroponik ini membutuhkan lebih sedikit air dibandingkan tanah karena airnya itu kan sudah diberikan nutrisi seperti itu. Sistem hidroponik ini dilakukan melalui penyemaian biji-bijian seperti jagung, gandum, sorghum, kedelai, kacang, dan sebagainya. Jadi biji dari tanaman itu disemai terlebih dahulu, lalu baru nanti dipindah tanam ke media tanam hidroponik seperti itu. Sistem pangan hidroponik ditanam menggunakan rak sebagai tempat menaruh wadah benih. Jadi setelah benihnya disemai, lalu menjadi tanaman yang kecil, lalu akan dipindah tempatkan ke rak-rak sebagai wadah benih tersebut. Lalu sistem hidroponik dalam peternakan. Sistem hidroponik fodder dilakukan melalui penyemaian biji-bijian seperti jagung, gandum, sorghum, kedelai, kacang, dan sebagainya. Sistem pangan hidroponik menggunakan rak sebagai tempat menaruh wadah benih sebelum disemai. Benih-benih tersebut biasanya direndam dalam air hangat selama kurang lebih 12 jam atau semalaman. Setelah itu disaring dan dimasukkan ke dalam ember tertutup atau kantong plastik gelap selama 12 jam. Saat akar bibit tanaman mulai bertunas, bibit-bibit disebar tipis pada nutrisi hidroponik dan tidak boleh berdesakan. Jadi setelah proses penyemaian yang saya jelaskan tadi, akan di tanaman yang telah tumbuh atau bertunas nantinya akan disebar di media hidroponik dengan memperhatikan jarak tanamnya tentunya. Setelah merata, tutup dengan kaos atau plastik. Penyiraman sebaiknya dilakukan setiap hari dengan membuka tutupnya. Sementara itu, Anda bisa menyemprotkan air atau menggunakan pompa akuarium saat menyiram. Usahakan selalu menghindari genangan air karena genangan air tersebut akan berpotensi dapat membusukkan tanaman. Setelah kurang lebih 1 hari, benih akan bertunas, kemudian pada umur sekitar 5 hari, ia menjadi tanaman yang tinggi sekitar 15-20 cm. Nah, tanaman yang telah tumbuh dan tinggi 15-20 cm inilah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh ternak sebagai pakan. Jadi, maksud dalam sistem hidroponik dalam peternakan ini adalah memberikan pakan ternak dengan tanaman yang ditanam menggunakan sistem hidroponik sehingga dapat mengefisiensikan penggunaan tanah maupun lahan. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan peternak dalam memberikan pakan ternak dari hasil hidroponik ini, seperti mengangin-anginkan terlebih dahulu tanamannya supaya nanti bisa dimanfaatkan oleh ternak seluruhnya dan dapat dicerna dengan baik. Nah, selanjutnya pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai manfaat integrasi tanaman dan ternak dalam peternakan hidroponik. Integrasi tanaman dan ternak dalam peternakan hidroponik merupakan pendekatan yang dikenal sebagai sistem terpadu. Sistem ini menggabungkan budidaya tanaman dengan yang biasanya sayuran dengan ternak atau organisme udara lainnya dalam lingkungan yang dapat dikendalikan. Berikut ada beberapa manfaat integrasi tanaman dan ternak dalam peternakan hidroponik. Yang pertama adalah mengefisiensi penggunaan sumber daya. Dalam sistem hidroponik, kotoran ternak digunakan sebagai sumber nutrisi untuk tanaman. Ini mengurangi kebutuhan pupuk kimia dan menghemat udara, karena udara dapat digunakan kembali dalam siklus yang tertutup. Ini adalah pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam budidaya tanaman. Yang kedua ada produksi ganda. Produksi ganda dapat memanfaatkan dua hasil sekaligus, yaitu dalam sistem peternakan dan pertanian. Ini memungkinkan pendapatan yang lebih besar dari suatu sistem tersebut. Yang ketiga adalah kontrol lingkungan.
Dalam pemeliharaan hidroponik dapat dikontrol agar lebih baik, lingkungan itu juga lebih baik seperti suhu, pH, dan kualitas udara untuk mendukung pertumbuhan ternak dan tanaman yang lebih optimal. Selanjutnya adalah kualitas produk yang lebih baik. Karena tidak menggunakan pupuk kimia, pasti hasil yang dihasilkan oleh tanaman hidroponik juga lebih unggul daripada yang diberi pupuk kimia. Selanjutnya adalah dapat mendiversifikasi pendapatan. Integrasi tanaman dan peternakan dalam peternakan hidroponik memungkinkan petani memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam. Selain dari hasil pertanian, mereka juga dapat memanfaatkan hasil dari peternakan tersebut. Yang keenam adalah kurangnya limbah. Sistem hidroponik mengurangi limbah karena produk sisa dari suatu komponen, misalnya kotoran ternak, menjadi sumber nutrisi bagi komponen lainnya seperti tanaman. Ini mengurangi dampak lingkungan negatif. Yang ketujuh adalah sistem hidroponik ini dapat digunakan untuk tujuan pendidikan. Ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang hubungan ekologi dan siklus nutrisi dalam suatu sistem, terutama dalam sistem tanaman hidroponik. Selanjutnya di sini saya akan membahas tantangan dalam peternakan hidroponik. Tantangan dalam memproduksi hijauan pakan dengan sistem hidroponik yaitu mudah bertumbuhnya jamur karena tanaman hidroponik pasti lingkungannya memiliki kelembapan yang lebih tinggi. Nah, lingkungan yang kelembapannya tinggi dapat meningkatkan mikroorganisme yang berlebih. Keadaan lingkungan yang kurang mendukung dapat menyebabkan jamur berkembang, yang kemudian merusak tanaman dan menyebabkan masalah kesehatan pada ternak yang diberi pakan yang sudah berjamur tersebut. Selanjutnya adalah keberhasilan. Peternakan hidroponik dipengaruhi oleh curah hujan, kelembapan. Salah satu faktor keberhasilan hidroponik ialah kelembapan. Kondisi relatif humidity atau RH yang optimal untuk budidaya tanaman hidroponik ialah sekitar RH 70%. Untuk RH di atas 70% kelembapan dianggap terlalu tinggi sehingga evapotranspirasi dan daya serap akar tanaman untuk mendapatkan hara berkurang. Sedangkan jika kelembapan di bawah 70%, evapotranspirasi terlampau cepat dan tidak dapat diimbangi dengan pengadaan air oleh akar sehingga tanaman akan layu. Selanjutnya adalah cahaya. Energi cahaya matahari diikat menjadi energi kimia dalam proses fotosintesis dan menghasilkan karbohidrat. Temperatur. Pada temperatur tinggi, reaksi kimia berjalan cepat sehingga proses fisiologi di dalam tanaman akan berantakan. Sedangkan pada temperatur rendah, reaksi kimia berjalan lambat. Tetapi tanaman mempunyai keleluasaan waktu untuk membentuk sel, jaringan, dan organ. Angin. Udara yang terlampau panas perlu dikeluarkan dari dalam sera dengan bantuan angin. Udara akan keluar melalui sisi atau lubang di atas sera. Begitu pula kelembapan yang terlampau. Selanjutnya adalah kesimpulan. Inovasi konsep pertanian tanaman dan hewan secara bersamaan dengan sistem hidroponik dalam rangka meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, serta keamanan pangan dengan memanfaatkan energi tanaman dan hewan dalam suatu sistem untuk mencapai produksi yang maksimal. Dengan metode yang efisien, meskipun banyak tantangan yang perlu diatasi, inovasi ini diharapkan mampu menjadi konsep yang menjanjikan dengan peran penting untuk masa depan pertanian yang lebih baik.